Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat YouTube, teman-teman semua dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya di channel yang sama. Terima kasih atas dukungan, saran, kritik yang sudah teman-teman berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena dengan kritik, saran Anda semua bisa ikut membangun channel saya. Oke, teman-teman YouTube, pandemi corona sudah menggegerkan dunia, terlebihnya di Indonesia ini kurang lebih sudah 8 bulan. Dalam jangka 8 bulan semua aktivitas itu berkurang. Bahkan ada yang dihilangkan, saling menjaga jarak, kerumunan ditiadakan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk berimbas pada seniman. Seniman juga begitu. Bagi seorang dalang tidak diperbolehkan pentas, kemudian macam-macam lah. Hampir semua tontonan itu tidak diperbolehkan. Namun akhir-akhir ini ada tontonan atau pagelaran yang dilaksanakan secara virtual, yang di streaming atau direkam lalu disiarkan langsung melewati media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Kemudian untuk kesibukan seorang seniman itu bisa juga mencari kesibukan lainnya seperti berdagang, membuka bisnis mungkin. Dan yang terpenting, seorang seniman itu pasti tidak berhenti dalam berkarya. Gitu. Termasuk saya sendiri kalau tidak ada kegiatan, terlebihnya ya selama corona menyerang ini, saya pasti menyibukkan diri saya dengan membuat sesuatu yang berguna, entah itu untuk diri saya sendiri atau orang lain gitu. Nah, kesibukan saya yaitu antara lain saya hobi menulis, entah itu menulis lakon, wayang, carangan, atau membuat narasi-narasi begitu. Di sisi lain saya juga mencari atau memperdalam gerak sabet wayang gitu. Apalagi sekarang kuliah secara daring atau online gitu. Kemudian selain itu juga saya memiliki hobi menggambar. Itu hobi saya sejak kecil, menggambar. Nah, untuk pada masa pandemi ini saya telah membuat bisa dibilang lukisan menggunakan pensil di media kertas. Itu ingin tahu lukisannya atau gambarannya, langsung saja tetap ikuti saya terus. Nah, sahabat YouTube, ini adalah gambar yang saya maksud tadi. Ini merupakan gambar atau lukisan Arjuna Wiwoho atau Arjuna saat menjadi pendeta di Gunung Indrokilo, tepatnya di Gua Mintorogo. Ini Arjuna digambarkan dengan rambut terurai sampai bawah sini, dengan pakaian apa adanya, sedang bertapa di Gua Mintorogo. Kemudian ini digoda oleh 7 bidadari. 7 bidadari utusan para dewa untuk menggoda Ciptoning atau Arjuna ini. Bidadari itu diantaranya ada Bathari Suprobo yang berlaku sebagai pemimpin bidadari itu, atau dalam bahasa pedalangan disebut mantasaning widodari. Nah, itu kemudian ada Bathari Wilotomo. Ini Wilotomo. Ada yang menyebutnya Bathari Tilotomo.
Wilotomo, di sini ada Bathari Irim-Irim, Bathari Tunjung Biru, Bathari Warsiki, Bathari Gagar Mayang, dan Bathari Lengleng Mandanu. Ini ditugaskan oleh dewa untuk menggoda Ciptoning. Namun karena Ciptoning ini memiliki keteguhan hati yang besar dan kekuatan iman yang besar, dia tidak mudah tergoda oleh bidadari ini. Justru sebaliknya, bidadari berjumlah 7 ini tadi yang tergoda karena ketampanan Ciptoning ini. Sehingga 7 bidadari ini jatuh cinta kepada Ciptoning. Gitu. Gangguan atau godaan-godaan Begawan Ciptoning tidak hanya bidadari, namun di sini ada perwujudan babi hutan. Babi hutan ini adalah perwujudan dari Ditya Mamang Murka, yaitu raksasa utusan Prabu Niwata Kawaca dari Hima Himantaka selaku tokoh antagonis dalam lakon Arjuna Wiwaha. Dia diutus untuk merusak tempat bertapa Begawan Ciptoning ini tadi. Nah, karena Mamang Murka ini memiliki perlakuan atau tindak seperti babi hutan, maka dia disabda sehingga berubah menjadi babi hutan. Kemudian dia terbunuh oleh 2 panah. Yang satu ini adalah panah Ciptoning, yang satunya adalah panah seorang pemburu bernama Kiratarupa. Kiratarupa itu peralihan wujud Bathara Guru yang menyamar sebagai pemburu tadi. Nah, tuh. Kemudian di sini ada panah dan gandewa milik Ciptoning. Loh, mengapa seorang pendeta kok masih membawa pusaka? Seharusnya seorang pendeta sudah meninggalkan keduniawiannya. Karena Ciptoning ini adalah Arjuna adalah seorang kesatria, maka dia masih memiliki jiwa kesatria dan dia menjadi Brahmana tidak selamanya, namun hanya sementara. Jadi pusakanya tetap dibawa. Setelah dia selesai bertapa, pasti pusakanya akan dibawa atau diambil kembali. Kemudian dekorasinya ada batu-batuan, rumput-rumput. Ini rumput yang menjalar, rumput. Terus ada pohon, ini juga ada pohon. Nah, di depan saya mengatakan bahwa ada tokoh antagonis, yaitu Prabu Niwata Kawaca yang ingin menjadi raja di Kahyangan dan memperistri Bathari Supraba. Di sini juga saya kasih atau saya gambar Niwata Kawaca, tepatnya di sini. Nah, ini Niwata Kawaca saya samarkan menjadi bentuk mendung atau awan. Nah, ini merupakan matanya, mata Niwata Kawaca. Pada wayang gaya Yogyakarta memang seperti ini. Yang satu seperti ini atau dalam pedalangan biasa disebut moto klekepan, yang satu bulat. Kemudian ini hidungnya, ini mulutnya. Nah, karena dia berasal dari kerajaan Hima Himantaka, maka saya gambar sebagai mendung. Nah, mendung yang melimputi Indragila. Nah, ini Hima Himantaka. Hima itu artinya mendung. Begitu. Selain Hima Himantaka atau mendung ini sebagai perlambang Niwata Kawaca, bisa juga untuk perlambang Bathara Indra. Karena Dewa Indra itu merupakan dewa mendung pada Hasta Brata atau 8 kekuatan, penggambaran mendung. Begitu. Kemudian di sini ada bulan sabit. Sebenarnya ini merupakan perlambang dari panah Pasopati pemberian Brara Guru yang diberikan kepada Ciptoning untuk membasmi Niwata Kawaca. Begitu. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan gambar ini pada akhir bulan Muharram kemarin atau bulan Suro. Dengan tujuan Suro atau Muharram itu adalah bulan awal pada tahun baru Islam. Dengan adanya tahun baru kita bisa membuka lembaran baru lagi, seperti halnya Arjuna yang meminta raga atau meminta raganya yang baru
dengan arti membersihkan diri dari segala dosa. Gitu. Tapi kenyataannya saya bisa menyelesaikannya pada ini 14 Safar 1954 bukunya Langkir. Tepatnya 2 Oktober 2020, tepat pukul 12 malam. Dan ini saya mengerjakan gambar Arjuna Wiwaha ini, saya mulai mengerjakannya pada jam atau pukul setelah 12 malam. Jadi jam 1, jam setengah 1 gitu mulai menggambar karena butuh ketenangan untuk menggambar ini dan agar mendapatkan hasil yang baik gitu. Karena mengingat medianya kertas, hanya sebuah kertas, jadi bagian tepi-tepinya sobek-sobek. Nah ini sobek-sobek, tapi tidak ada masalah. Yang terpenting bagian dalam aman gitu. Lukisan ini saya beri nama, ini saya tulis dengan aksara Jawa atau huruf Jawa yang bacanya Sun Memintorogo, Sun Memintorogo anggayuh weninging cipta anyadang tumuruning nugroho, yang artinya saya meminta raga dalam arti membersihkan diri, anyipta weninging cipta, anggayuh weninging cipta dengan arti menggapai keheningan gitu. Kemudian anyadang tumuruning nugroho, yaitu meminta nugraha kepada dewa begitu. Nah, ini merupakan hasil karya saya dalam mengisi waktu luang dikala pandemi corona menyerang. Jadi untuk teman-teman YouTube, daripada tidak ada kegiatan, mari berkarya sesuai isi hati Anda. Ingin membuat apa, siapa tahu bisa menghasilkan uang juga. Karena yang namanya karya pasti ada yang suka, dan orang suka terkadang juga mau atau berminat membelinya. Begitu, bisa cair berupa uang, siapa tahu begitu. Ya, ini hanya sebagai motivasi, sebagai ya berbagi cerita saja tentang pengalaman saya. Begitu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel kami berkembang. Terima kasih, matur nuwun.